Keinformasi lainnya, pemirsa dianggap ingkar janji dan tidak peduli akan biaya kompensasi sewa tanah selama 18 bulan. Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat disegel oleh pemilik lahan yang merupakan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita untuk sesi yang berikut ini. Silakan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ini ada yang menarik Bung Alfian. Judulnya adalah dari Kompas Bung Alfian. Judulnya adalah sewa tanah 2 tahun tak dibayar, mantan wakil Bupati Cirebon segel kantor DPC PDIP. Masuk dalam beritanya, kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dipasang pagar bambu. Pemagaran di pintu masuk ini dilakukan oleh mantan wakil Bupati Cirebon, Tasya Sumadi, yang juga mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon tahun 2004, 2009, dan 2009-2013. Tasya mengaku sebagai pemilik tanah tempat kantor partai itu berdiri, penyegelan dilakukan karena Tasya tidak menerima pembayaran penggunaan tanah dan gedung oleh DPC PDIP sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Bagaimana respon awalnya, Bung? Ya, kata kuncinya pragmatisme, transaksionalisme, dan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Gitu, Bung. Pertama itu respon awal. Iya, Bung Alfian. Ini kan unik ya, Bung Alfian. Hal-hal kecil seperti kantor DPC aja tidak lancar, Bung Alfian. Apalagi uang negara, ini yang saya khawatirkan gitu, Bung Alfian. Atau Bung Alfian sebagai orang yang pernah lah ya aktif di partai, saya sering loh, Bung Alfian, mendengar ya kadang-kadang ini caleg ya, caleg misalkan ngadain acara gitu, acara besar, makan di mana, itu kadang-kadang bayarnya baru nanti. Ini kenapa, Bung Alfian? Emang caleg nggak ada duitnya, apa partai nggak ada duitnya, apa gimana tuh? Ya, begini Bung Kameramen, saya pikir saya harus juga mengadakan pembelaan tanda kutip ya. Iya. Yang pertama, kenapa seorang mantan wakil bupati beraninya menyegel sebuah kantor partai PDIP, padahal dulu dia juga maju dari partai itu. Nah, kan gitu kan. Itu orang akan lihat, berarti kacang lupakan kulit. Dan yang kedua, ada persoalan bahwa ternyata disitulah kuncinya pragmatisme dan transaksionalisme. Bahwa pembelaan itu bukan karena misi, bukan karena visi. Nah, itu juga menjadi catatan khusus buat kita, bagaimana akan terjadinya kebangunan sebuah negara yang dimana pengelola negaranya hitungannya seperti orang belanja kacang goreng. Kalau udah dibeli kacangnya, ya udah abangnya mau nyungsep, abangnya mau nggak jualan lagi, sebodo amat. Nah, padahal konteks ini kan kalau kantor partai kan mestinya si mantan wakil itu juga udahlah, kan dulu saya pernah sekian periode jadi, sekarang pakailah gitu, kira-kira gitu kalau dari saya kan. Tapi lagi-lagi memang juga sama, pengurus-pengurus dan mereka juga banyak di DPRD, kan harusnya iuran dong untuk bayar kantornya, kan gitu kan. Ya, jangan bener-bener proyek di mana-mana diambil segala macam. Jadi kalau dari saya itu yang kedua, yang berhubungan dengan tim sukses ini, maaf ya, dengan segala hormat dan candaan, kalau tim sukses itu yang saya pernah tahu dan sekarang masih terjadi, tim sukses itu yang penting timnya sukses terus. Mau yang dijagokannya kalah, mau yang dijagokannya banyak utang, mau yang makanya kalau tadi dibayar kemudian itu kan berarti jatuhnya kan ya, kalau boleh kita lihat perdebatan terhadap Anies Baswedan ya, yang soal 50 miliar itu. Tapi itu sebuah perjanjian yang cerdas kalau menurut saya, kalau yang mengikuti gitu kan. Bagaimana kalau jadi uangnya dianggap digunakan untuk acara dan menang, maka berarti zero kan gitu, berarti selesai. Nah, kalau nggak jadi baru dikembalikan, dan ternyata itu tertuang dalam perjanjian, dan kemudian Pak Anies Baswedan dengan cekatan, dengan cerdas bisa memutus mulut-mulut jahat, tangan-tangan jahat yang ingin menjerat beliau dengan tuduhan utang nggak bayar. Nah, kembali kepada tadi,
Tim sukses itu memang kadang-kadang menurut, ya bukan kadang-kadang, kebanyakan nggak ada urusan dengan negara yang akan dikelola dengan teratur rapi, akan disiul, nggak ada urusan. Yang penting saya di tim Anda, saya bisa punya kendaraan baru, saya punya rumah baru, dan yang lain-lain yang baru-baru. Iya, Bung Alfian, ini kan kasus yang kita sedang bahas adalah itu punya dia, Bung Alfian, tanahnya. Ya mungkin karena itu tanah dia jadi berani, Bung Alfian. Kita nggak tahu di tempat lain, di DPC lain atau di daerah mana lagi yang tidak selesai urusan yang kayak begininya, Bung Alfian. Nah tapi yang ingin saya tanyakan, Bung Alfian, mungkin nggak sih, Bung Alfian, ini adalah celah-celah orang-orang itu melakukan korupsi, Bung Alfian? Maksudnya semua partai lah ya, karena ini kita masuk dalam beritanya dari PDIP. Maksudnya kadang-kadang dia menanggung semuanya, Bung Alfian, kayak tempat atau apa, dia mikirnya, oh berarti gue nanti harus balikin modal yang udah gue keluarin nih. Akhirnya dia, ya gimana tuh caranya yang dengan jabatannya dia bisa balikin modal? Atau Bung Alfian punya pandangan lain? Iya, yang jelas kan begini, kalau pakai logika ya. Dulu waktu dia menjadi wakil, kan dia ngantor di situ juga. Betul. Kan gitu kan. Apa dulu waktu dia jadi pemimpin nggak dianggap sewa? Kalau saya malah punya logika lain. Dalam pengalaman saya bergaul ya. Boleh jadi si beliau itu tetap mendapatkan pembayaran itu dengan memasukkan ke alokasi pengeluaran yang kemudian dibebankan kepada tanda kutip oligarki atau APBD atau segala macam. Iya. Ini patut diduga untuk diselidiki bahwa ini dulu pernah begitu. Jadi akhirnya malah dapatnya double-double. Serang aja kalau saya membacanya. Nah kalau terus bagaimana kemudian itu punya dia? Kenapa dia sampai segitunya hitung-hitungan? Padahal dengan itu kan dia sudah pernah punya kekuasaan, punya akses, ya kan? Kalau dia bukan jadi seorang pejabat, nggak mungkin proyek-proyek bisa dikelola oleh dia atau kroni-kroninya. Jadi yang jelas memang ini menarik, Bung Kameramen, bahwa kita ingin jadikan satu catatan khusus bahwa mestinya partai itu melahirkan kader-kader yang berkarakter. Iya. Kan contoh misalnya sekarang ketika dimunculkan nama-nama orang dari partai-partai yang ada, kalau nggak memalukan dari segi moralitas dan nilai-nilai kepribadian, nah, kalau kata Betawi bilang kayak nggak ada orang lain lagi. Iya. Nah, fenomena Pak Anies misalnya, fenomena yang bukan kader partai. Betul. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, ini kan menurut saya salah satu benih celah-celah korupsi yang ya sebetulnya bisa jadi juga terjadi di berbagai partai, Bung Alfian. Nah mungkin pesan Bung Alfian untuk akhir sesi ini apa nih, Bung Alfian, untuk yang nantinya akan menjadi tim sukses dari caleg-caleg Islam, partai-partai Islam, untuk mereka sebagai tim juga fokus kita untuk memenangkan aspirasi Islam, bukan mencari untung walaupun itu susah, Bung Alfian. Silakan. Saya ingin mengomentar dulu tentang persoalan ada celah korupsi. Kelihatannya tidak terlalu berhubungan kalau untuk kasus sewa tanah yang belum terlunasi. Kelihatannya, tapi tetap saya bisa katakan memang sangat mungkin. Artinya kan dengan begini kan akhirnya siapa nih yang tanggung jawab? Akhirnya terjadilah markup, terjadilah apa yang membuat akhirnya itu tercover. Yang jelas ini tidak akan mungkin pengurus yang sedang mengurus tidak melakoni itu. Nah, yang kedua, tadi yang berhubungan dengan apa tadi yang terakhir tadi yang kedua? Iya, untuk umat Islam yang akan menjadi tim sukses. Gini pemirsa, saya tidak ingin menutup-nutupi bahwa bukan persoalan partai Islam, ini mentalitasnya masih berserius. Karena orang-orang yang terlibat di partai yang katanya beragama Islam, berasas Islam, berkonstitusi ADART Islam, ternyata prakteknya relatif adalah tidak jauh berbeda. Iya. Saya harus katakan ini, maka yang perlu dibenahi bahwa ayo semua kader-kader yang atau pengurus-pengurus atau simpatisan yang mengaku bagian dari partai Islam tertentu, Anda lihat kembali ADART-nya. Jadi jangan sampai orang bilang sama aja gambarnya lambang Islam tapi kelakuannya begitu. Nah, itu kelihatannya masih jauh dari harapan. Betul. Nah, kita berharap dengan adanya PKS, dengan adanya Partai Umat, Partai Masyumi,
Dan partai-partai lain yang memang kalau mau melakukan revitalisasi, monggo. Ya, seperti P3 saya tahu, karena saya 35 tahun di P3. Di P3 banyak sekali yang bagus-bagus. Nah, termasuk di partai PBB dan segala banyak yang bagus. Nah, untuk kita ke depannya mari kita siapkan partai yang terurus dengan baik, partai Islam yang diisi oleh kader-kader pengurus yang berkarakter Islami. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.